Arsitektur tiga pintu ini banyak dijumpai pada bangunan-bangunan prasejarah seperti kuil-kuil kuno, candi-candi, masjid, loji Freemason, hingga Leonardo da Vinci memasukkan unsur triptik pada lukisannya yang sangat monumental, The Last Supper. Kita akan membahasnya secara ringkas bersama saya, Reski Tuanani, dalam Coretan Catatan Opini Reski Tuanani. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat mention tentang triptik masonik pada arsitektur gedung bekas Freemason di Batavia yang kemudian saat ini menjadi gedung kimia farma. Triptik masonik merupakan karya arsitektur pada pintu jalan masuk 3-in-1. Di Indonesia, bangunan-bangunan keagamaan kuno juga menggunakan arsitektur triptik pada gerbangnya. Sebut saja Pura Penataran Agung Lempuyangan yang berada di Bali. Pura ini memiliki triptik pada pintunya yang dikenal sebagai Gerbang Surga, dibangun pada abad ke-8. Juga ada Candi Boko di Yogyakarta yang memiliki arsitektur triptik pada desain situs purbakala peninggalan Kerajaan Mataram kuno ini. Sedangkan di luar Indonesia terdapat Arco di Orange, monumen gapura Romawi kuno yang didirikan pada abad ke-1 di Prancis. Gerbang Masjid Agung Samara Irak yang dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Abbasiyah. Gerbang Wu Zijian pada kuil Konfusius di Beijing, Cina yang berdiri pada abad ke-14. Dan yang paling lama terdapat gerbang bergaya arsitektur triptik pada kuil kapal Seti II di Mesir kuno yang dibangun 1200 tahun sebelum Masehi. Menurut Richard Casaro, triptik bukanlah sekedar kesamaan acak estetik visual. Orang-orang zaman dulu membangun triptik untuk melambangkan dan merayakan agama kebijaksanaan atau hikmah. Ilmu pengetahuan sakral atau ilmu hikmah ini tentang hakikat jiwa, mengajarkan tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kemana tujuan akhir perjalanan. Bangsa Mesir kuno melambangkan ilmu pengetahuan suci secara ringkas dalam sebuah gambaran Sphinx. Sphinx adalah Anda ketika Anda menyadari bahwa diri Anda adalah jiwa yang abadi. Terdapat ruh ilahi dalam diri Anda yang sementara berwujud dalam jasmania hewania. Dalam filsafat Islam dan pandangan kaum Sufi, mereka membedakan antara ruh dan jiwa. Ruh berasal dari tabiat ilahi dan selalu suci. Ruh dalam diri manusia berfungsi sebagai moral yang baik dan mulia, sedangkan jiwa adalah sumber akhlak tercela. Imam Ghazali membagi tingkatan jiwa menjadi 3. Yang paling rendah adalah nafsul amarah, jiwa yang penuh kemurkaan dan keinginan. Naik lagi pada tingkatan selanjutnya adalah nafsul lawwamah, jiwa yang menentang sikap tercela dan selalu mencela manusia yang teledor dan lalai kepada Allah. Dan yang paling paripurna adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang yang selalu terpaut dengan ilahi. Richard Casaro menyadari bahwa dia bukanlah orang pertama yang menyingkap tabir triptik dan ilmu pengetahuan sakral tersebut. Ada beberapa orang lainnya yang bersembunyi dan merasa takut karena sumbangan intelektualitasnya dikhawatirkan mengganggu stabilitas otoritas pemerintahan dan lembaga keagamaan. Triptik merupakan kunci dari semua secret societies yang bergerak sepanjang sejarah seperti Freemasons. Leonardo da Vinci memulai salah satu kelompok secret societies tersebut. Beliau memberikan clue esoterik pada karya ini seninya, lukisan The Last Supper yang menampilkan triptik atau Sacred Science.
Hingga hari ini kelompok Freemasonry bersumpah untuk menjaga kerahasiaan mengenai secret science dengan mempertahankan arsitektur tik-tik pada loji-loji masonik mereka seluruh. Apabila konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe. Sampai bertemu pada konten yang akan datang. Dah.